Siapa sih yang belum pernah mendengar kata lumpia? Lumpia yaitu makanan khas Semarang. Mau tahu lebih lanjut? Ayo ikut kita ke Lumpia Baklin bersama saya Adriano Rizky Ramadan. Saya Albertus Magnus Dasar Mehatungu. Saya Krisna Kula Kelengibowo. Saya Silvia Ibu. Saya Nayla Angelika. Saya Melody Saya Putri. Dan saya Nada Lipa Didarba, kelompok 2. Ayo simak bareng-bareng. Hai guys. Jadi kali ini kita mau pakai lumpia Baklin. Terus ya. Toko Lumpia Baklin pertama kali berdiri sejak tahun 1930. Toko ini merupakan toko lumpia legendaris dan terkenal di kota Semarang. Permisi Kak, kalau boleh tahu namanya siapa? Oke, saya mulai dulu ya. Nama saya Febriansyah. Biasa orang panggilnya Febri ya. Saya PIC sekaligus personal asisten dari Antar Lumpia Baklin. Di sini saya bertanggung jawab atas operasional, lalu atas apa saja yang terjadi di outlet Lumpia Baklin cabang Pemuda. Jadi, semisal ada customer yang mau ada pemesanan, pembelian, komplain, atau order barang itu biasanya melalui saya. Saya dengar Lumpia Baklin ini sudah berdiri sejak 1930. Apakah benar dan bagaimana sejarahnya? Oke, benar ya. Tadi sudah dibilang yang sudah diceritakan dari tahun 1930 itu sudah betul. Jadi Lumpia Baklin ini berdiri sejak tahun 1930 atau 1930. Pada masa itu namanya belum Lumpia Baklin. Ya, dulu namanya masih Lumpia Semarang. Jadi sebelum tahun 1930 itu ada pedagang dari Tiongkok yang datang ke Semarang untuk berdagang. Nah, kebetulan pedagang dari Tiongkok itu mengolah makanan dari bahan baku rebung, karena dari Tiongkok sana juga banyak ditemukan bahan rebung dijadikan seperti bahan makanan. Nah, setelah dibuat jadi bahan makanan, dibuatlah lumpia. Tetapi pada waktu itu dari Tiongkok hanya membuat lumpia dengan satu varian rasa, yaitu varian yang mengandung bahan dasar pork. Nah, jadi pada waktu itu, lalu berjalannya waktu, ada orang asli Semarang yang bernama Mbok Wasi itu juga berjualan lumpia, karena melihat Coa Tayu itu berjualan di Semarang itu sangat ramai. Tetapi Mbok Wasi berjualan lumpia menggunakan rasa ayam, karena pada waktu itu mayoritas warga Semarang banyak yang beragama Muslim. Jadi Mbok Wasi membuat lumpia rasa ayam. Mereka berdua saling berkompetisi, ya, karena satu adalah yang halal, yang satu non halal. Jadi mereka sama-sama ramai. Sama-sama ramai. Akhirnya mereka sering bertemu, lalu sering sharing dengan dagangannya yang mereka jual. Akhirnya mereka menikah. Ya, jadi lumpia ini adalah makanan tradisi yang berdasarkan dari rasa cinta mereka, rasa cinta dari orang Tionghoa dan rasa cinta dari orang Jawa Semarang. Setelah mereka menikah, lumpia ini mereka berjualannya juga tidak mudah, tidak berhenti di satu tempat. Mereka berkeliling dari satu daerah ke daerah lain yang ada di kota Semarang. Kenapa kok namanya lumpia? Jadi lumpia ini dari kata Olimpia. Pada waktu itu di Semarang ada Olimpiade dan mereka jualannya di sini. Kalau orang Tionghoa bilang dulu bilangnya stompia atau roll atau kue roll. Waktu itu dia jualan di tempat Olimpiade. Orang lebih tahunya tempat Olimpiade dibandingin lumpia. Lalu ada Loempia itu dari kata Olimpiade. Ya, pada tahun itu mereka masih jualannya masih keliling. Sampai sekarang di 2023 ini, singkat ceritanya sudah generasi kelima.
Nah, generasi pertama, generasi kedua, dan generasi ketiga itu masih menggunakan nama lumpia Semarang. Karena keputusan wali kota pada waktu itu nama kota tidak boleh dihak paten. Jadi semua orang bikin lumpia namanya lumpia Semarang. Kalau Jalan Pemuda ini namanya lumpia Semarang semuanya, di Mataram sana namanya lumpia Semarang semuanya. Jadi tidak ada ciri khas lumpia yang dijual dari keturunan Bokwasi dan Cuakaya. Akhirnya di generasi keempat mereka membuat namanya lumpia Mbak Lin. Kenapa lumpia Mbak Lin? Kenapa kok nggak lumpia dengan nama lain? Generasi keempat ini namanya Mbak Lin, ya, Sim Siok Lin. Sim Siok Lin ini yang sering membantu jualan orang tuanya pada waktu itu. Jadi ketika orang datang ke sini, mereka lebih sering menyebut Mbak Lin gitu, karena dari panggilan orang tuanya ke anaknya. Lin tolong dibantuin, ibunya yang itu dulu, Lin tolong bantuin kakaknya itu dulu. Jadi orang sering familiar dengan kata Lin. Nah, dan akhirnya kalau nama orang itu masih bisa dihak paten, dan akhirnya nama Mbak Lin dihak paten kurang lebih dari tahun 1990-an sampai sekarang. Jadi lebih khas dengan lumpia Mbak Lin, dan terkenal sampai sekarang dengan nama lumpia Mbak Lin. Nah, itu secara singkat. Tidak saya jelaskan di generasi 1, 2, dan 3, tapi saya langsung lompat ke generasi 4 dan kelima agar lebih mudah dipahami. Karena kalau misalnya mau dilihat darah keturunannya dari generasi 1, 2, dan 3 itu pasti akan lebih rumit, ya, lebih rumit, dan mungkin teman-teman akan ambil garis besarnya. Itu singkat ceritanya seperti itu. Mungkin ada pertanyaan lain bisa ditanyakan. Biasanya itu di Mbak Lin sehari bisa Kalau untuk penjualan kita itu berarti sesional, jadi bergantung dari musimnya. Musim yang kita maksud itu adalah seperti musim liburan, musim cuti, hari besar, atau akhir tahun. Bergantung dari tanggal-tanggal yang sudah saya sebutkan tadi. Tapi kalau untuk average atau rata-rata setiap harinya itu di weekday itu bisa sampai 500 atau maksimalnya 1000 rupiah masih bisa kita proses dalam satu hari. Karena kita kan sistemnya juga sudah berjalan dari tahun 1930 sampai sekarang itu tidak berubah. Cara produksi, resep, lalu cara penanganan itu tidak ada. Biasanya toko Mbak Lin itu bukanya jam berapa aja? Kalau toko Mbak Lin itu kita buka setiap hari. Tanggal merah kita tetap buka, hari besar tetap buka. Untuk jam operasionalnya itu mulai dari jam 7 pagi sampai jam 10 malam. Dan karyawannya semuanya shift. Jadi ada shift pagi, shift middle, siang, dan sore. Kalau untuk pesanan itu sudah bisa diambil dari jam 5 pagi. Mengingat ada beberapa jadwal transportasi itu keberangkatannya sangat pagi, seperti jam setengah 6 atau jam 6 pagi itu pesawat atau kereta itu sudah mulai berangkat. Jadi ada beberapa customer yang masih cari oleh-oleh di pagi hari. Biasanya mereka kalau cari oleh-oleh jam 5 pagi itu biasanya mereka yang sudah pesan melalui WhatsApp atau direct message ke temannya jelas. Jadi pagi kita akan siap. Kenapa lumpia Mbak Lin itu bisa digemari oleh masyarakat Semarang? Apakah karena ada ciri khasnya atau? Kalau menurut saya, kalau lumpia itu sebenarnya benar digemari oleh warga lokal, tapi itu pada dulu mungkin 1 minggu terakhir itu tidak digemari lagi oleh warga Semarang karena sangat banyak sekali penjual lumpia di kota ini dan rasanya variasi. Tetapi kalau misalnya ada beberapa orang Semarang atau banyak orang Semarang yang masih suka dengan lumpia Mbak Lin, satu karena lumpia Mbak Lin itu adalah salah satu pelopor lumpia yang ada di kota Semarang. Yang
kedua, Mbak Lin mempunyai cita rasa yang berbeda dengan lumpia lain. Contohnya seperti rebunya tidak ada bau, terus isiannya juga lebih banyak dibandingin lumpia-lumpia lain. Terus variannya kita juga lebih banyak. Ada original, itu isinya ayam udang telur, ada yang mozzarella, ada smoke beef, ada kepiting original, kepiting janur. Atau kalau misalnya orang sekarang ada yang vegetarian, itu bisa makan lumpia kita yang varian jamur. Jadi tidak mengandung daging. Kalau ini jadi kalau mau yang vegetarian bisa. Nah, dari beberapa variasi tadi yang sudah saya sebutkan itu adalah favorit beberapa orang atau banyak orang di Semarang, warga lokal yang memilih kenapa harus lumpia Mbak Lin. Itu alasan. Nah, tadi itu adalah sejarah singkat dari lumpia Mbak Lin dan beberapa informasi. Sekarang ikut kita lihat cara bikinnya yuk. Kalau boleh tahu lumpia ini nih isinya apa aja ya? Kalau lumpia Semarang itu khasnya rebung sama telur. Kalau isiannya campurannya itu ada ayam sama udang. Tergantung selera. Kalau yang enggak pakai ayam udang itu ada vegetariannya juga, jamur. Tapi bahan bakunya emang rebung. Oh iya. Ini kalau boleh tahu kulit lumpianya ini biasanya bikinnya pakai apa ya? Kita produksi sendiri sih, produksi sendiri semua. Oke. Untuk cara pembuatannya itu gimana, Mas? Ya seperti masnya ini kayak gini tuh, tinggal gulung aja. Ini kan masakannya udah mateng, tinggal gulung aja sama goreng aja. Gak ada varian yang biasa, kalau yang goreng nanti ini tinggal digoreng aja. Oke. Terus kalau perbedaan lumpia basah sama lumpia kering itu gimana? Kalau basah itu kayak gini, nanti di rumah bisa digoreng, bisa dimakan langsung. Apa ya? Basah langsung, tinggal dikukus saja. Kalau mau goreng tinggal digoreng. Berarti caranya makan kalau yang basah itu dikukus ya? Nanti dikukus biar kulitnya nggak kering, biar lembek. Oke. Mau coba bikin lumpianya? Boleh, Mas. Mari, Mas. Ya, besar. Favorit kalian yang mana? Ya, besar. Kalau kamu? Yang goreng. Tepuk tangan dong. Nah, jadi begitu kira-kira keadaan di toko lumpia Mbak Lin. Gimana? Ada yang tertarik buat nyobain nggak nih? Langsung aja cus ke toko lumpia Mbak Lin di Jalan Pemuda nomor 1 Pandansari, Kecamatan Semarang Tengah. Lumpia Mbak Lin. Mungkin segitu dulu untuk observasi hari ini. See you.